Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing secara online. Majelis Jemaat GKI Keranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian, baik yang sekarang beribadah di gereja maupun bagi saudara-saudara yang beribadah di mana saja dengan layanan live streaming. Bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi Majelis Jemaat setelah kebaktian atau tata usaha gereja di kantor sekretariat gereja. Warta lisan yang pertama, selama bulan Juni dan Juli, Pokja Gerakan Orang Tua Asuh atau GOTA dari Komisi Pelayanan Bidang Kespel GKI Keranggan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Keranggan untuk mengambil bagian mendukung program beasiswa GOTA agar semakin banyak anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Saat ini jumlah anak yang mendapatkan beasiswa GOTA sebanyak 17 orang, mulai dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi. Harapan kami, tahun ajaran baru ini program beasiswa GOTA bisa lebih banyak lagi membantu kelangsungan pendidikan dan pengembangan diri bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan dana Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat diberikan melalui rekening BCA nomor 6280210488 atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan menambahkan angka 77 di nominal yang akan ditransfer. Jadi contohnya kalau jumlahnya 200.000, ditulisnya 200.077. Atau bisa juga dimasukkan di amplop persembahan dengan menuliskan GOTA pada amplop yang Bapak Ibu saudari sekalian masukkan di kotak persembahan. Mari kita bersama-sama sehati membantu mereka melalui GOTA GKI Keranggan. Warta yang kedua, dari Komisi Anak ini. Sekolah Alkitab liburan tahun 2021 akan segera dilaksanakan secara online. ASM bersama-sama akan belajar Alkitab dan memuji Tuhan. Form pendaftaran akan di-share ke grup para orang tua dan jadwalnya adalah sebagai berikut. Untuk kelas kecil, dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 4 Juli 2021, jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Temanya, Bersama Tuhan Aku Bisa. Sedangkan untuk kelas besar akan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, tanggal 20 dan 27 Juni 2021, serta tanggal 4 dan 11 Juli 2021, jam 09.30 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah berani tampil beda. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu semua yang memiliki ASM untuk dapat segera mendaftarkan putra-putrinya. Warta yang ketiga,
Anggota jemaah dan simpatisan GKI Keranggan yang terkasih, dalam rangka mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang, berikut ini beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, yakni perjamuan kudus dilakukan secara on-site dengan pembatasan jemaat, juga secara live streaming. Mengingat pentingnya unsur persekutuan, maka dimohon agar umat mempersiapkan waktu yang sebenarnya atau menyiapkan diri perjamuan kudus pada jam yang telah ditetapkan secara real time tentang perjamuan kudus ini, dan akan dilayankan secara bersamaan secara on-site maupun live streaming, yakni pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Perjamuan kudus ini akan dilayankan secara bersamaan, secara on-site maupun live streaming, dan sesudah selesai, video YouTube-nya akan di-private sehingga tidak dapat diakses kembali. Jadi hanya ada satu kali layanan perjamuan kudus yang dilaksanakan secara serempak, baik itu secara on-site maupun secara live streaming. Jemaah dimohon untuk mempersiapkan anggur dan roti atau hosti sebanyak jumlah keluarga yang sudah dapat mengikuti perjamuan kudus. Anggur dan hosti juga dapat diambil di gereja pada jam kerja. Penerimaan saldo dan pengeluaran keuangan dapat disaksikan di slide. Untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 demi keselamatan serta kenyamanan kita semua, maka diingatkan untuk semua jemaat agar tetap mengenakan masker dan tidak menurunkan masker selama ibadah berlangsung. Mohon bantuan kepada jemaat-jemaat sekalian agar saling mengingatkan jika ada jemaat di sebelah-sebelahnya atau di sekitarnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pada kebaktian hari ini, Minggu 20 Juni 2021, dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim dengan tema Ia Bersamamu di Buritan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan yang ajaib.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara. Menjadi percaya dan taat kepada Tuhan adalah panggilan hidup kita. Tetapi tidak jarang kita meragukan kuasa-Nya, bahkan memisahkan diri dari kasih-Nya. Kesulitan dan penderitaan memang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ada yang menyebutnya sebagai awan gelap, beberapa menyebutnya dengan istilah badai kehidupan. Hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana kuasa Allah tetap dinyatakan bagi setiap kita. Kuasa yang mampu mengendalikan alam semesta, bahkan badai yang besar sekalipun. Percayakah saudara bahwa tidak sedetik pun kita ditinggalkannya? Tuhan bersama dengan kita dan menyatakan kasih-Nya setiap saat. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita dapat saja melupakan kehadiran Tuhan
dan meragukan kasih-Nya. Marilah kita tundukkan kepala dan dengan rendah hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami yang lebih sering mengandalkan kemampuan serta pemikiran dan kekuatan diri sendiri. Masa pandemi yang tidak mudah, masa depan yang tidak pasti, membuat kami meragukan kasih-Mu. Dalam badai hidup kami mau belajar untuk percaya kepadamu dan bersandar kepadamu dalam hari-hari yang penuh misteri. Tuhan sendiri yang kiranya menghilangkan keraguan dan menghapuskan kekhawatiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan dan hidup untuk melakukan perintah-Nya, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah, kita berdoa. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu dapat menjadi kebun kami yang dapat memberikan kesejukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam berbagai macam pergumulan yang mungkin sedang, telah atau mungkin akan kami alami dalam hidup ini. Tetapi kami yakin bersama dengan Tuhan, maka kami akan senantiasa dikuatkan, dituntun untuk dapat menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan itu. Oleh karena itu Bapak, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, sehingga firman itu boleh masuk ke dalam setiap pribadi kami, mendasari seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh belajar untuk terus dapat mempercayakan penuh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan.
Kiranya Roh Kudus juga menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman itu. Dan kiranya juga Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mampu dapat melaksanakannya di sepanjang kehidupan kami. Dan bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kaun bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan.
dalam, dan dengan firman-Nya badai dibangkitkan yang meninggikan gelombang. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung bagaikan orang mabuk, dan mereka pusing bagai orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Mereka bersuka karena semua reda, dituntunnya ke pelabuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya ajaib atas anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-13. 2 Korintus 6 ayat yang 1 sampai yang ke-13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung.
supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk pembacaan Injil kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang keempat. Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 mengatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sedemikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, rasa takut adalah hal yang saya pikir itu adalah hal yang manusiawi. Dan rasa-rasanya tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari yang namanya takut itu. Ada orang yang takut kepada sesuatu yang nampaknya tidak beralasan. Ada orang yang takut karena kecoa, karena tikus, karena cecak gitu. Padahal kalau kita lihat-lihat dan kita bandingkan dengan diri kita. Gedean siapa kecoa dengan kita? Gedean siapa tikus dengan kita? Dan kalau kita pikir juga jangan-jangan juga ketika kecoa ketemu kita, dianya yang takut, yang kabur harusnya. Sama juga dengan tikus kan. Tapi toh dalam kenyataan orang bisa takut kepada hal-hal itu.
Ada orang yang takut juga kepada sesuatu yang mungkin karena dia pernah mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau takut yang pertama tadi dalam bahasa psikologis dibilangnya fobia gitu. Takut tikus, takut kecoa, takut ketinggian, itu fobia. Tetapi takut yang kedua adalah takut kepada sesuatu yang mungkin karena pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Dengan hal itu, dengan binatang itu, dengan barang itu. Lalu orang menjadi takut kalau ketemu hal-hal tadi. Misalnya kita pernah digigit anjing. Anjing masih jauh pun kita sudah takut. Itu namanya trauma. Nah saudara, tapi ada juga ketakutan karena sesuatu keadaan yang sulit. Keadaan yang mungkin kita anggap tidak jelas di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita dikuasai karena hal-hal tersebut menjadi ada di dalam ketakutan. Bisa itu berupa suasana yang rasanya tidak terkendali. Bisa juga karena mungkin pengalaman-pengalaman atau keadaan situasi yang sulit membuat kita ini rasanya kok tidak nyaman dan tidak jelas dalam menjalani kehidupan ke depan. Itu sudah jadi rasa-rasanya tidak ada orang yang bisa bebas benar-benar dari yang namanya takut-takut tadi. Saudara, ketika kita dalam kehidupan kita berhadapan dengan yang namanya sesuatu yang menakutkan tadi, kepada apa? Atau kepada siapa kita ini bersandar? Sorry Mbak Un gak mau. Dapat sebuah tulisan saudara, ini menarik dan menggelitik pemikiran saya. Sebuah tulisan yang mengatakan begini katanya. Dilarang bersandar ke kaca. Bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya. Ini memang di dinding kaca, jadi orang dilarang bersandar ke situ. Tetapi komentar di bawahnya, bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya katanya. Saya mau merefleksikan dari tulisan ini, memang dalam kenyataannya ketika kehidupan kita jalani kan tidak selalu lancar. Tidak selalu semua itu berjalan beres, tidak selalu aman. Kadang dalam keadaan itu lalu kita bersandar kepada sesuatu materi. Kalau tulisan ini mengatakan dilarang bersandar ke kaca, maksudnya memang sih jangan nyender ke situ, takut roboh gitu. Tapi di dalam kenyataan, dalam hidup kita ada banyak orang juga yang ketika menjalani kehidupan yang bisa diperhadapkan dengan persoalan, kesulitan. Lalu orang bersandar kepada materi, kepada benda. Kenapa? Karena kita pikir kalau kita punya itu, maka amanlah hidup kita. Kita akan terjaga, kita akan ada di dalam kedamaian. Nah, materi itu biasanya yang dijadikan andalan itu uang atau harta. Padahal saudara yang namanya uang atau harta sangat-sangat tidak stabil. Sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Saudara kalau saya mindahin botol ini ada ngaruh nggak? Mungkin nggak kali ya. Saya pindahin tadi dari sini ke sini nggak ngaruh. Tapi saudara beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mindahin botol. Lalu ternyata ngaruh terhadap nilai duit yang luar biasa. Tahu saudara siapa? Ronaldo. Ronaldo ketika pertemuan wawancara acara konferensi pers. Maka di meja dia ada banyak botol-botol minuman yang menjadi sponsor dari sepak bola di sana itu. Ronaldo lalu mengambil sebuah botol Coca-Cola disingkirin. Dampaknya saham Coca-Cola turun 4 miliar dolar. Cuma mindahin gitu doang. Saya ngangkat-ngangkat galon saudara. Gak ngaruh apa-apa, cuma pegel badan saya gitu ya. Lah dia gitu doang 4 miliar dolar hilang. Kalau dirupiahkan katanya kurang lebih 57 triliun. Gara-gara botol dipindahin saudara. Jadi sangat tidak stabil dunia ini. Soal materi.
Nah, ini tindakan ini ditiru sama pemain sepak bola lain yang namanya Pogba. Dia mindahin botol Heineken, botol bir. Sama juga, angkat pindahin juga. Apa yang terjadi? Sahamnya naik. Gitu. Oh, ini berbeda dampaknya. Jadi saudara, sebenarnya gambaran-gambaran ini mau menunjukkan kita jangan bersandar kepada materi. Tetapi di dalam kenyataannya orang berpikir, wah kalau semakin banyak hal itu semakin aman. Padahal Yesus juga mengatakan di dalam pengajarannya, jangan, dalam hidup kita ini jangan hanya mencari harta duniawi. Harta duniawi bisa hilang, diambil pencuri. Bisa rusak karena karat dan ngengat. Tidak ada yang baka dengan materi itu. Dalam tulisan ini dikatakan, katanya jangan bersandar ke materi. Bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya, katanya. Ini pasti tulisannya tulisan yang orang lagi kasmaran nih. Iya. Tapi di dalam kenyataan kehidupan kita juga ada orang yang ketika mengalami persoalan, lalu dia mencari sandaran hidup supaya aman, supaya nyaman, kemana? Cari ke orang. Kenapa? Karena dalam pikiran, oh dia ini orang yang hebat. Dia ini pintar, dia berkuasa, dia bisa melakukan banyak hal buat saya. Sehingga menjamin kehidupan saya. Tapi apakah orang itu bisa benar-benar menjamin kehidupan kita? Saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan hidupnya bangsa Israel, pernah juga bersandar kepada bangsa lain, orang lain. Karena di dalam pemikiran mereka, bangsa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya pasukannya besar, lengkap, peralatannya luar biasa, canggih di zaman itu tentunya. Dan kemudian di dalam kesulitan yang mereka alami, maka orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan itu menyandarkan hidupnya kepada bangsa Mesir. Ini yang terjadi di zaman Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ketika ada ancaman dari Asyur, maka mereka segera mencari sandaran yang mereka pikir, menurut pikiran mereka, ini bisa menjadi andalan kepada orang lain, kepada bangsa Mesir. Tapi menolongkah tindakan itu? Susah kita lihat di dalam Alkitab kita sangat-sangat jelas, ternyata mereka tidak tertolong karena bangsa Mesir. Yang mereka pikir punya pasukan yang demikian lengkap. Bahkan Allah menegur orang Israel dengan mengatakan, katanya, dengan tinggal diam dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, peringatan firman Allah tadi yang disampaikan oleh Yesaya, sudah bisa melihat di dalam Yesaya 30 ayat 15. Mengingatkan jangan bersandar juga kepada orang lain di dalam segala kesulitan kita. Pemazmur mengingatkan kita dan mengajak kita supaya ketika kita ini ada di dalam pergumulan, maka harusnya kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Oleh karena itu tadi di dalam darasan Mazmur diingatkan supaya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang akan menolong kita keluar dari segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan sesudah kalau kita perhatikan bacaan-bacaan kita tadi pun menggambarkan bagaimana orang yang datang bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam pergumulan mereka mendapatkan pertolongan. Dalam bacaan Injil diungkapkan bagaimana para murid ketika mereka di dalam sebuah perahu di sebuah danau, mereka dihantam badai gelombang. Mereka menjadi takut. Jadi kalau kita melihat para murid menjadi takut karena ada di dalam perahu dan mengalami badai, ini pasti keadaannya sangat luar biasa. Mereka ini adalah nelayan-nelayan yang setiap hari dulunya sebelum menjadi pengikut Yesus. Mereka sangat akrab dengan situasi danau atau situasi laut.
Sangat akrab dengan situasi ketika mereka ada di tengah-tengah danau, mengalami gelombang, mengalami badai. Itu adalah hari-hari mereka. Tentu mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi itu. Tetapi kalau di dalam bacaan kita tadi dikatakan mereka menjadi ketakutan, pasti keadaannya luar biasa. Sehingga mereka mengatakan mereka takut mati. Ketika menyapa gurunya dia mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi keadaan itu memang betul-betul di luar kendali. Tetapi saudara, yang menarik dari kisah ini, para murid ketika mengalami ketakutan, sesuatu yang di luar kendali mereka, yang mereka cari itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan Injil Markus mengatakan dengan sangat jelas tempat Yesus ada di bagian perahu itu. Di buritan katanya. Saya sempat di Google bagian-bagian kapal. Karena saya tidak begitu paham yang disebut buritan itu apa. Walaupun buku Dian Penuntun disebut. Buritan itu di bagian belakang perahu katanya. Tapi saya cari detail lagi. Sebetulnya di bagian buritan itu ada apa? Saudara, rupanya di bagian buritan kapal atau perahu itu bagian yang paling penting dari kapal itu. Kenapa? Dari situlah tempat perahu, alat untuk mengendalikan si perahu atau kapal. Kemudinya mungkin saja di depan. Tetapi yang sebetulnya yang bisa belok-belokin itu di belakang itu. Ada yang bisa mengarahkan arah si kapal itu. Jadi Markus ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu ada di bagian buritan. Yang mengatur hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Sehingga harusnya kita tidak perlu takut di dalam keadaan seperti apapun. Karena Dia yang mengendalikan hidup kita. Hal yang sama saudara diungkapkan juga di dalam bacaan yang pertama dari kisah Ayub. Ayub ketika mengalami pergumulan, dia datang kemana? Dia tidak mengandalkan kepada teman-temannya. Karena teman-temannya ketika datang, nampaknya datang dan bicara dengan penuh spiritualitas yang tinggi, penuh kerohanian. Ternyata malah membuat dia semakin terpuruk. Dia datang kepada Allah, dan di dalam kitab Ayub yang tadi kita baca, di situ dikatakan dari dalam badai Allah berbicara kepada Ayub. Allah yang datang kepada Ayub itu tidak bicara tentang teori, tetapi bicara tentang fakta-fakta. Bahwa Ia bukan hanya menciptakan dunia ini lalu membiarkan begitu saja. Ia merancangkan semenjak dari awal sampai akhirnya. Dia menjadikan, tetapi kemudian Dia juga memelihara, mengatur segala sesuatunya. Itulah Allah. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu ada fenomena yang dirasakan luar biasa terjadi di Sulawesi, di Jeneponto. Matahari kita tahu biasa itu selalu muncul dari timur, tenggelam di barat kan. Tapi hari Kamis kemarin, tanggal 17 ya, matahari katanya munculnya dari utara. Saudara bisa bingung kan, matahari muncul dari utara. Lalu orang bingung, wah ini tanda-tanda mau kiamat katanya. Kenyataannya enggak kiamat juga, sudah lewat 3 hari gitu. Tapi ini kuasa Allah yang memang bisa mengatur. Memang kalau Allah mau muncul dari utara mau dari selatan bisa dilarang kan? Enggak. Allah yang buat, Allah yang ngatur. Saudara, ini fakta yang menggambarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia ini ada Sang Pengatur. Yang bisa jadi ketika Dia mengatur, Dia bekerja, ada di luar daya nalar kita. Tetapi Ia berkuasa untuk mengatur dan menjadikan segala sesuatu. Ayub yang datang kepada Allah yang merancangkan, menciptakan, mengatur kehidupan, lalu akhirnya membuat dia
tersadar akan diri dan kehidupannya. Sama sudah seperti para murid tadi. Ketika para murid ada di dalam ketakutan karena badai yang menghantam perahunya, yang mengancam hidupnya, mereka datang kepada Yesus. Lalu mereka mengalami perubahan. Kalau para murid ketika awalnya datang kepada Yesus di dalam ketakutan karena badai, lalu setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Mereka menjadi takut dengan menganggap ini orang siapakah dia? Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia nampaknya nggak berubah. Tadi takut sama badai, sekarang takut sama orang ini siapa gitu. Tetapi kalau kita memeriksa kata aslinya itu sebetulnya berbeda sekali. Takut yang pertama takut kepada badai, dia takut yang menggambarkan kegelisahan, kegentaran, dia tidak sanggup menghadapi semuanya itu. Bisa jadi kalau diteruskan lagi ya jatuh dalam keputusasaan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menunjukkan kuasanya. Lalu mereka melihat kuasa Yesus ini, mereka menjadi takut kepada orang ini. Tapi takutnya ini dalam artian kagum, terpesona, gentar, hormat. Kita lihat apa yang dialami oleh Ayub ketika dia datang kepada Allah di dalam pergumulannya. Dia melihat Allah yang merancangkan, memelihara kehidupannya, mengatur segala sesuatunya. Maka itu mengubah juga ketakutan dia menjadi percaya penuh. Ayub di dalam pergumulannya pernah menjadi orang yang tidak tahan, goncang imannya. Kalau sudah membaca pasal 3 dari kitab Ayub. Ayub yang semula mengatakan dengan penuh kepercayaan ketika bencana datang kepada dia, hartanya hilang, anak-anaknya hilang. Dia dengan tegas mengatakan dengan telanjang, aku datang ke dalam dunia ini. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wah, luar biasa. Tetapi ketika kemudian tambah lagi istrinya mulai mencela, teman-temannya mulai mencela. Kehidupannya dirasakan semakin sulit. Lalu ia jatuh di dalam keputusasaan. Di dalam pasal yang ketiga dia sempat mengatakan, seandainya dulu aku mati saja di dalam kandungan ibuku. Itu jauh lebih baik daripada sekarang aku melihat penderitaan yang seperti ini. Ini kan orang yang putus asa. Tetapi setelah mengalami pergumulan yang banyak itu dia datang kepada Allah. Satu perubahan, dia kemudian mengatakan aku mencabut omonganku dulu. Dan dia sekarang menjadi percaya penuh kepada Allah. Yang dia yakin bukan hanya hadir di dalam hidupnya. Tetapi Allah yang mengatur seluruh hidupnya. Allah yang selalu menyatakan yang terbaik bagi dirinya. Itulah orang-orang yang mengalami perjumpaan, yang sedang ada di dalam pergumulan, dia mencari Allah dan bersandar kepada Allah. Dia mendapatkan pertolongan dan mengubah hidupnya. Dalam bacaan Korintus, kita juga melihat Paulus, orang yang begitu mengasihi dan percaya penuh kepada Allah juga tidak lepas dari berbagai macam pergumulan. Tetapi juga di dalam kehidupannya juga dia mengalami berbagai macam kelimpahan. Di samping juga tentunya kesulitan dan juga tekanan-tekanan. Namun Paulus menyikapi semuanya itu di dalam kerangka pemeliharaan Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Melalui berbagai macam pengalaman yang menyulitkannya, justru membuat dia semakin percaya dan bergantung penuh kepada Allah. Itulah sesuai sikap-sikap orang percaya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Termasuk juga ketika kita ini menghadapi pandemi COVID seperti sekarang ini. Yang nampaknya semakin mewabah. Di mana-mana sekarang rumah sakit penuh katanya. Sekarang kita pun mulai mengurangi kuota yang hadir.
Kalau tadinya yang hadir beri kebaktian boleh 50, sekarang kita 30 saja. Tentunya ini bukan hanya semata-mata karena takut, tetapi karena kita juga perlu bijaksana di dalam menyikapi hal-hal yang menyulitkan ini. Saudara, kalau kita menjadi takut wajar saja, tetapi jangan berlebihan. Di dalam keadaan yang seperti itu mari kita datang kepada Allah yang ada di dalam hidup kita. Allah yang mengendalikan hidup kita. Dan kalau kita datang kepada Allah tentu juga ada tugas bagian kita. Bukan hanya kita datang lalu terserah Tuhan, lalu kita melakukan hal-hal sembrono semau kita. Ada tugas bagian kita di dalam keadaan yang seperti sekarang ini yang menjadi pandemi. Ada yang harus dilakukan dengan berbagai macam protokol kesehatan. Nah ini bagian kita yang harus lakukan. Sehingga tidak lalu menjadikan kita binasa karena kecerobohan kita. Saya ingin mengakhiri renungan kita hari ini dengan sebuah lagu Segala Keadaan. Itu bagaimana kita memilih terserah kita. Tapi pilihlah yang baik. Saat kita harus melangkah, melanjutkan hidup, mencari nafkah, bergelut kita di tengah wabah. Jaga diri, jaga jarak, sayangi dirimu. Terserah, terserah, terserah maumu, mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Bersyukurlah masih diberi umur, saat berbagi, sebarkan kebaikan. Berjuanglah di tengah wabah, bersama kita pasti bisa hadapi bencana. Terserah, terserah, terserah mau, mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Terserah, terserah, terserah maumu, mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Terserah, terserah, terserah maumu, mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah,
terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawa taruhannya. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama,
berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang demikian maha kasih bagi kami. Yang kuasanya juga terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam segala keadaan, ajar supaya kami hanya menyandarkan hidup kami kepada Allah yang ada dalam hidup kami itu. Sehingga sekalipun ada dalam kesulitan, mungkin takut mendera kami, maka ketakutan itu diubah menjadi ketakjuban akan kasih dan kuasa Allah. Menjadi kepercayaan yang penuh kepada kasih dan kuasa Allah. Sehingga kami tidak pernah menjadi ragu untuk melangkah di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Ajar supaya kami hanya menggantungkan hidup kami kepadamu. Dan juga ajar supaya kami juga melakukan apa yang menjadi tugas bagian kami. Yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Dengan menjaga hidup kami juga baik-baik dengan kebijaksanaan untuk melakukan yang seharusnya kami lakukan, terlebih dalam situasi pandemi yang saat ini semakin mewabah. Kiranya tangan kasih dan kuasa Tuhan juga memeliharakan kami sehingga selalu ada di dalam kebaikan. Bagi saudara kami yang sedang terpapar, mereka yang memerlukan perawatan khusus atau isoman di rumah ataupun di tempat-tempat mereka, kami yakin bahwa kasih Tuhan terus menyertai mereka juga. Berikan kekuatan ketika mereka harus menjalani dan menghadapi sakit yang sedang mendera itu. Berkati juga setiap upaya pengobatannya sehingga mereka dapat dipulihkan. Kami berdoa bagi para medis, bagi dokter, bagi rumah sakit dan setiap pihak yang terlibat dan tentu dengan daya yang begitu besar dan mungkin melelahkan mereka. Di dalam upaya menolong para penderita COVID di mana-mana tempat. Tuhan berikan kekuatan secara fisik, kesabaran dan kemampuan untuk mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa mengingat akan saudara kami yang sedang sakit. Kami ingat akan Ibu Fatma Budi Rahayu, Ibu Sitompul, Ibu Dewi Setia Budiati, Bapak Sunardi, Bapak Suryadi, Ibu Sutinah, Dian Raditya Tiandra, Bapak Firman Damanik, Opung Gita, Bapak Engkus Asis Tambunan, Ibu Riamin Simangunsong, dan juga Pak Budi yang sedang menjalani pemulihan pasca operasi kemarin. Dan kami tahu bahwa Tuhan tahu akan keberadaan mereka satu persatu. Dan tangan kasih Tuhan juga terus menopang, menguatkan mereka. Berkati setiap upaya pengobatannya atau tindakan operasi yang telah dilakukan. Sehingga semuanya akan mendatangkan kesembuhan pada waktu Tuhan. Tambahkan kesabaran di dalam mereka menantikan kesembuhan yang dari Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Kak Inge, ketika ibundanya berpulang. Agar kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran, penghiburan bagi mereka. Tuhan juga yang memelihara sanak keluarganya sehingga tetap menjadi satu keluarga yang penuh cinta kasih. Dan mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi masa-masa duka ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni. Kami ingat akan saudara Doni Yusuf Sihotang,
Saudari Yeremia Luhur Wiyoto, Ibu Lamria Gurning, Elenoa Afsalom Barus, Saudara Timothy Prima Badia Siagian, Masira Talia Amadea Panggabean, Ibu Eka Wahyuni, Ibu Marliana Sipayung, Brenda Roselin, Tiur Masitorus, Ibu Betty Flora Magdalena Silain, dan juga Kean Bagaskara Sihombing. Tuhan yang menambah usia mereka 1 tahun kembali. Tuhan yang kami yakin akan terus memelihara mereka juga dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami rayakan tanggal 4 Juli mendatang. Kami biarlah kiranya Tuhan tolong dalam mempersiapkan diri sehingga kami semakin melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan dengan itu kami semakin menyandarkan hidup kami hanya di dalam tangan Allah yang penuh kasih itu. Inilah doa kami Bapa yang semua kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang beribadah di gereja atau secara live streaming, saat ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat men-scan QR Code atau mentransfer melalui rekening gereja yang tertera di belakang bangku atau di layar. Bagi jemaat yang beribadah di gereja juga dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan saat memasuki atau saat keluar ruang ibadah. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, saat ini kita hendak menyatakannya lewat pengumpulan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk pekerjaan yang boleh kami miliki, untuk orang-orang baik yang ada di sekitar kami, untuk segala hal yang boleh terjadi, baik yang baik maupun yang tidak baik ya Bapa. Kami yakin Kaulah yang menyertai kami dan menguatkan kami di dalam segala hal. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan kiranya Engkau menolong juga majelis jemaat yang akan mengelolanya. Kiranya boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan biarlah hanya nama-Mu yang boleh dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan dan
kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita bersaat teduh sejenak. Setelah ibadah tanpa bersalaman, kami persilakan Bapak Ibu saudara semua dapat keluar melalui ketiga pintu sesuai dengan urutan yang paling dekat dengan pintu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan